Seorang pria memiliki rasa benci yang mendalam terhadap manusia karena tindakan yang tidak menyenangkan didapatkan olehnya ketika masih kecil, hingga ia bertemu dengan seekor anjing laut dan mendapatkan kebahagiaan yang sangat besar terhadap hewan itu, serta memiliki obsesi untuk mengubah manusia menjadi seperti anjing laut. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Tas yang dirilis tahun 2014. Dibintangi oleh seorang bernama Justin Long dan juga Michael Park. Okelah, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali pada dua orang pria yang sedang melakukan podcast di salah satu channelnya bernama Naughty Lover. Mereka bernama Wallace Britton dan juga temannya bernama Teddy. Podcast itu membahas tentang video yang viral pada saat itu serta cerita-cerita menarik lainnya yang didapatkan dari pengalaman orang-orang. Mereka juga membahas seputar video lucu, diantaranya video seorang anak kecil yang memainkan sebuah pedang hingga membuat kakinya putus. Meskipun video itu merupakan hasil editan, tetapi bisa mendapatkan banyak view serta gelak tawa bagi orang yang melihatnya. Untuk menarik lebih banyak penonton untuk menonton channel mereka, Wallace berniat untuk pergi menemui anak tersebut yang tinggal di negara Kanada, serta mewawancarainya sebagai bahan video untuk konten selanjutnya. Wallace lalu pergi menuju negara Kanada dan kini ia sudah berada di bandara serta menjalani pemeriksaan. Petugas bandara juga memberitahukan hal-hal yang tidak diperbolehkan atau dilarang di negara Kanada. Setelah mengetahui alamat anak tersebut, Wallace pergi ke sana, tetapi ia hanya melihat sebuah bunga di depan rumah. Ternyata anak tersebut sudah meninggal dunia akibat bunuh diri dengan pedang yang ia gunakan di dalam video. Masih terkejut dengan hal tersebut, Wallace lalu mengatakannya kepada temannya Teddy bahwa orang yang mereka cari sudah meninggal dunia akibat bunuh diri. Namun karena tidak mau membuang tiket yang sudah ia beli, Wallace memutuskan untuk mencari seseorang yang dapat diwawancarai serta memiliki cerita menarik untuk dijadikan konten. Wallace yang sedang berada di dalam toilet melihat banyak sekali kertas yang tertempel di dinding, dan salah satunya adalah cerita seorang pelaut yang memiliki pengalaman menegangkan ketika berlayar. Cerita itu sangat menarik menurut Wallace dan memutuskan untuk menemui orang tersebut yang bernama Howard Howe untuk mewawancarainya. Namun sebelum itu, Wallace singgah ke toko swalayan serta menghubungi pria itu untuk menanyakan alamat di mana ia tinggal. Wallace juga meminta secari kertas dan juga pulpen kepada kasir swalayan untuk menulis alamat tujuannya. Kemudian Wallace berjalan sejauh 2 km dengan menggunakan mobil yang ia sewa. Rumah itu terlihat sangat jauh dari rumah lainnya dan sangat terpencil, serta memiliki ukuran yang sangat lumayan besar. Wallace lalu masuk ke rumah tersebut dan bertemu dengan Howard yang sedang duduk di kursi roda. Mereka lalu berkenalan dan Wallace meminta izin untuk pergi ke toilet karena terlalu banyak minum. Di dalam toilet terdapat mainan anak-anak yang melihat ke arahnya dan karena merasa malu, Wallace membalikkan mainan tersebut hingga ia keluar dari toilet dan melihat bahwa Howard menyediakannya sebuah teh untuk diminum. Howard lalu mengatakan bahwa sangat tertarik dengan dirinya dan begitu juga dengan Wallace yang sangat tertarik dengan cerita pengalaman pria itu. Di sana Wallace bercerita bahwa ia memiliki sebuah podcast yang membahas tentang cerita-cerita menarik dari orang-orang, termasuk cerita pengalaman Howard yang tertulis di sebuah kertas. Howard lalu bercerita bahwa dahulu ia bekerja di salah satu kapal menjadi seorang koki dan mendapatkan sebuah botol tua yang diberikan oleh seseorang kepadanya. Botol itu sudah sangat tua serta menyimpan banyak kenangan dari botol tersebut hingga ia menyimpan botol itu di dalam rumahnya. Di sana juga terdapat sebuah benda yang sangat mirip dengan kayu, tetapi ia adalah sebuah bagian dari tulang kelamin anjing laut. Terdapat alasan yang sangat menarik mengenai benda itu, yang dimana dahulu kapal yang dinaiki oleh Howard menabrak sebuah bukit es, sehingga membuat kapal mereka tenggelam. Karena kondisi berada di tengah laut membuat Howard tidak dapat melihat apa-apa pada saat itu, hingga ia terdampar di sebuah pulau dan diselamatkan oleh seekor makhluk besar yang ternyata itu adalah seekor anjing laut. Anjing laut itu juga menganggap bahwa Howard sebagai anaknya sendiri serta Howard memberikannya sebuah nama yaitu Mr. Tas. Namun tak lama kemudian tiba-tiba saja Wallace mengalami pusing sehingga membuat ia tak sadarkan diri.
Ternyata Howard sudah memasukkan obat bius ke dalam minuman yang ia berikan. Kemudian scene berpindah sebelum Wallace pergi ke Kanada. Ketika itu, ia sedang bersama dengan kekasihnya bernama Allison yang ingin ikut bersama Wallace ke Kanada. Namun ia tidak memperbolehkannya karena ingin fokus mencari konten di sana. Walaupun Wallace sering melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, tetapi Allison masih mau menerima dirinya serta memaafkannya. Setelah terbangun, Wallace melihat bahwa Howard sudah ada di depannya. Ia mengatakan bahwa Howard tiba-tiba saja pingsan saat ia bercerita dan melihat bahwa ada seekor laba-laba beracun yang keluar dari celananya Wallace. Howard juga mengatakan bahwa telepon miliknya sudah hancur karena terinjak oleh dokter yang kala itu sedang mengobatinya. Laba-laba yang sangat beracun membuat sang dokter harus melakukan tindakan dramatis untuk membuat racun tersebut tidak sampai ke jantungnya. Hingga pada akhirnya Wallace membuka kain yang menutupi kakinya dan melihat bahwa kakinya sudah diamputasi. Ia juga diikat di kursi tersebut agar membuat Wallace tidak bisa melarikan diri hingga pada malam harinya Howard mengajaknya untuk makan malam. Namun terlihat Wallace tidak menyentuh sedikit pun makanannya sehingga membuat ia berteriak meminta tolong dan juga memaki. Howard ternyata bisa berdiri dari kursi rodanya dan langsung menampar Wallace yang tidak bisa apa-apa lagi. Howard lalu menyampaikan bahwa ia ternyata ingin merubah Wallace menjadi seekor anjing laut serta kondisi fisik dan juga kebiasaannya. Hal itu ia lakukan karena merindukan sesosok anjing laut yang pernah ia temukan dahulu. Pada malam harinya, ketika Howard sudah tidur, Wallace mendengarkan bahwa teleponnya berbunyi dan mencari sumber suara telepon itu. Namun setelah mendapatkannya, Allison sudah kembali ke tempat tidur dan mencarger teleponnya di kamar mandi. Wallace lalu meninggalkan pesan suara di telepon tersebut dengan mengatakan bahwa ia disandra oleh seseorang bernama Howard dan ingin menjadikannya seperti seekor binatang. Namun tiba-tiba saja Howard datang dari belakang yang langsung memukulnya di atas kursi roda. Di pagi harinya, Allison yang ingin sikat gigi lalu mendengarkan pesan suara tersebut dan langsung memberitahukan hal itu kepada Teddy yang sedang tidur. Sedangkan di sisi lain terlihat bahwa Howard sedang melakukan operasi untuk menyatukan tangan Wallace ke tubuhnya agar bisa membuatnya menjadi seekor anjing laut. Howard juga bercerita bahwa sewaktu kecil, ia tinggal di sebuah panti asuhan dengan kelakuan orang yang tidak beradab tinggal di sana. Ia mendapatkan kekerasan dan juga mulutnya dimasukkan sesuatu yang seharusnya tidak pernah dimasukkan dan orang-orang yang datang ke panti tersebut hanyalah ingin memuaskan nafsunya saja. Sehingga Howard menganggap bahwa manusia seperti binatang dan proses operasi pun selesai. Wallace lalu dipakaikan sebuah baju khusus agar terlihat seperti anjing laut seutuhnya. Ia juga berada di sebuah ruangan dan diikat menggunakan rantai serta terdapat kolam di sana untuk mengajarnya cara berenang layaknya anjing laut. Allison dan Teddy kemudian pergi ke Kanada dan menanyakan orang-orang di sana dengan melihatkan foto Wallace. Mereka juga melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian, namun karena banyaknya kasus orang hilang, membuat sang polisi memberikan mereka sebuah nomor, yaitu seseorang yang sedang mencari pembunuh berantai yang terdapat di daerah di mana Wallace menghilang. Untuk mengajarinya cara berenang, Howard menarik kakinya ke dalam air serta memaksa Wallace untuk berenang layaknya seekor anjing laut. Namun karena kondisi yang kesusahan membuat Wallace akhirnya tenggelam dan melihat bahwa di dalam kolam tersebut terdapat anjing laut lainnya dan ternyata ia bukan merupakan korban pertama dari Howard. Setelah selesai berenang, Howard bersandar di badannya sambil bercerita pengalamannya ketika berlayar di laut. Kemudian ia yang hendak pergi memberikan Wallace seekor ikan mentah untuk memberinya makan. Namun Wallace tidak mau memakannya pada saat itu hingga Howard mengintip di sebuah kaca dan melihat bahwa mau tidak mau Wallace memakan ikan mentah tersebut karena sudah sangat kelaparan. Allison lalu menghubungi nomor yang diberikan sang polisi dan bertemu dengan seorang bernama Guy Lapointe di salah satu rumah makan. Di sana ia bercerita bahwa telah lama mencari seorang pembunuh berantai bernama Howard Howe dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk mencari orang tersebut. Ia sudah selalu menemukan mayat-mayat pembunuhan itu dengan kondisi tangan yang sudah menyatu pada badan dan juga kaki yang sudah diamputasi. Guy juga pernah sekali bertemu dengan orang tersebut ketika ia sedang mencari keberadaan seseorang pemain hoki bernama Gregory yang hilang beberapa hari lalu di daerah tersebut.
Namun karena pria itu tidak mengetahuinya serta menjawab dengan cara yang aneh, membuat Guy memutuskan untuk segera meninggalkannya. Tetapi Guy sangat percaya bahwa di dalam rumah tersebut terdapat Gregory yang sedang dikurung. Singkat cerita, Guy berniat membantu mereka untuk mencari Wallace yang menghilang. Namun sebelum pergi, ia menanyakan tentang kebiasaan Wallace ketika pergi ke suatu tempat atau sebelum menyetir. Allison lalu mengetahui bahwa Wallace biasanya membeli sebuah minuman sebelum berkendara, dan mereka kini sudah ada di sebuah toko swalayan serta menanyakan tentang keberadaan Wallace dengan sang kasir. Mereka lalu mengetahuinya dan menceritakan apa saja yang ia lakukan di sana. Dari cerita kasir tersebut, Guy meminta pulpen dan juga kertas yang digunakan Wallace untuk mencatat alamat hingga mereka mengetahuinya. Wow. Setelah sampai di sekitaran daerah itu, Guy memberikan mereka masing-masing sebuah senjata untuk berjaga-jaga. Di sisi lain terlihat Howard mulai menggunakan kostum anjing laut untuk bertarung dengan Wallace agar menyerupai seperti kebiasaan hewan itu. Teriakan yang dikeluarkan oleh Wallace akhirnya didengar oleh Allison dan memutuskan untuk mencari sumber suara itu yang terdapat di sebuah rumah. Setelah Allison dan Teddy berhasil masuk, Wallace mendengarkan panggilan dari Allison dan karena Howard mengetahuinya, membuat ia bangkit dan berniat untuk membunuh Wallace. Namun ia berhasil menusuk kaki Howard menggunakan taringnya dan juga menusuk Howard beberapa kali sehingga membuatnya tewas. Mereka yang masuk lalu terkejut melihat kondisi Wallace yang sudah sangat aneh serta Howard yang sudah tewas di hadapannya. Satu tahun kemudian, Allison dan Teddy pergi ke sebuah kebun binatang. Ternyata Wallace kini ditempatkan di tempat tersebut untuk menjaganya tetap hidup. Karena kondisinya yang sangat aneh membuat Wallace menutupi dirinya dan tidak mau terlihat oleh orang-orang termasuk Allison dan juga Teddy. Namun ketika Allison melemparkan seekor ikan ke dalam kandang, Wallace langsung keluar dan fokus untuk memakan ikan tersebut. Namun setelah mengetahui bahwa yang datang adalah Allison, membuat Wallace merasa sedih karena sang kekasih masih memperdulikan dirinya meski dalam kondisi yang sangat berbeda. Hingga film pun selesai dengan perkataan Allison yang ternyata masih mencintainya. I love you, Wallace. Sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan pada alur cerita selanjutnya.